Pertanyaannya dari Bookmate. Apakah ada korelasi antara frekuensi produksi konten digital dengan peningkatan kepercayaan diri mahasiswa dalam berbahasa? Jadi Anida menjawab ada korelasi positif. Semakin sering mahasiswa membuat konten digital seperti podcast, semakin mereka terbiasa mengekspresikan ide, berbicara di depan publik, meski dalam format digital, dan menghadapi kritik atau masukan. Proses ini membangun rasa percaya diri karena mereka merasa lebih siap dan terlatih saat harus berbicara atau menyampaikan pendapat. Pertanyaan selanjutnya dari penjelasan di video, apa menurut kalian podcast dapat digunakan sebagai alat penilaian keterampilan berbahasa mahasiswa paling efektif? Jadi Gek Ika menjawab podcast dapat menjadi alat penilaian yang efektif, khususnya untuk keterampilan berbicara karena dosen dapat menilai kejelasan pengucapan, kelancaran berbicara, tata bahasa, dan penguasaan topik. Podcast juga dapat membantu menilai kreativitas dan kemampuan menyusun ide secara runtut. Untuk keterampilan menyimak, podcast bisa dipakai sebagai bahan tugas mendengarkan. Misalnya mahasiswa diminta menanggapi atau menganalisis podcast teman. Selanjutnya, jika memang dapat digunakan, adakah strategi yang dapat diterapkan oleh dosen atau institusi agar mahasiswa lebih aktif dan kreatif dalam membuat podcast edukatif? Dijawab oleh Bangkit, jadi beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain. 1. Memberikan kebebasan memilih topik yang relevan dan menarik bagi mahasiswa. 2. Mengadakan lomba atau proyek kelas berbasis podcast untuk meningkatkan motivasi. 3. Menyediakan workshop teknis tentang pembuatan podcast, mulai dari penulisan naskah, teknik rekaman, hingga editing audio. 4. Mengajak mahasiswa mempromosikan podcast mereka di platform publik sehingga mereka merasa karyanya dihargai. Selanjutnya, menurut kalian dapatkah mengintegrasikan pembuatan konten digital ke dalam kurikulum pembelajaran bahasa secara efektif dan menyenangkan? Dijawab oleh Ageng, sangat bisa. Pembuatan konten digital, termasuk podcast, sangat mungkin diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran bahasa secara efektif dan menyenangkan. Konten digital memberi ruang bagi mahasiswa untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses belajar. Melalui pendekatan berbasis proyek seperti tugas membuat podcast, mahasiswa dapat melatih keterampilan berbahasa sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis dan kerja tim. Dengan dukungan dosen serta fasilitas yang memadai, kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman bahasa, tetapi juga meningkatkan minat belajar karena melibatkan media yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana memanfaatkan platform digital populer lainnya, seperti Spotify, YouTube, TikTok, untuk mendukung pembelajaran bahasa di kalangan mahasiswa? Dijawab oleh Rio, platform-platform ini bisa menjadi sarana distribusi karya mahasiswa sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Selain itu, platform tersebut memperluas audiens, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman berbicara untuk publik yang lebih luas, sekaligus meningkatkan keterampilan teknologi dan komunikasi. Selanjutnya, apakah kolaborasi antar mahasiswa dalam membuat podcast dapat meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal dan kolaboratif mereka? Dijawab oleh Rama, ya, dalam proses pembuatan podcast, mahasiswa perlu berdiskusi, berbagi ide, membagi peran, penulis naskah, pembicara, editor, dan menyelesaikan masalah bersama. Semua ini melatih komunikasi interpersonal, kemampuan mendengar pendapat orang lain, serta keterampilan bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Kerjasama semacam ini juga memperkuat keterampilan kolaboratif yang sangat penting di dunia kerja nanti. Pertanyaan dari Komang, bagaimana konten podcast dan digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan level bahasa mahasiswa? Misalnya, penggunaan bahasa yang lebih sederhana atau kompleks, kecepatan bicara yang lebih lambat atau cepat, atau fokus pada topik tertentu.
Jadi Pratnya menjawab konten podcast dan digital perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan bahasa mahasiswa agar efektif sebagai media pembelajaran. Penyesuaian dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa yang komunikatif dan sesuai konteks mahasiswa, dengan kecepatan bicara yang tidak terlalu cepat agar mudah dipahami. Selain itu, konten sebaiknya memuat topik yang relevan dengan dunia mahasiswa, seperti isu sosial atau pembelajaran reflektif. Penggunaan gaya bahasa santai, transkrip pendukung, serta visualisasi juga sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman, terutama bagi mahasiswa dengan level bahasa yang berbeda-beda. Pertanyaan dari Dimas Jaya, apa tantangan utama yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan podcast sebagai media belajar bahasa? Dijawab oleh Rio, tantangan utama yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan podcast sebagai media belajar bahasa antara lain adalah kesulitan memahami kosakata baru atau istilah asing yang tidak dijelaskan secara langsung. Selain itu, kecepatan bicara narasumber yang terlalu cepat atau penggunaan aksen tertentu juga membuat pemahaman menjadi lebih sulit. Kurangnya visualisasi atau teks pendukung seperti subtitle atau transkrip turut memperburuk pemahaman, terutama bagi mahasiswa dengan kemampuan bahasa yang masih berkembang. Terakhir, motivasi belajar yang rendah dan gangguan dari lingkungan sekitar juga menjadi hambatan umum dalam penggunaan podcast secara optimal. Pertanyaan dari Krisna Devi, bagaimana efektivitas konten digital dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional dalam pengembangan keterampilan berbahasa? Dijawab oleh Ageng, konten digital dan metode pembelajaran konvensional memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dalam pengembangan keterampilan berbahasa. Konten digital menawarkan fleksibilitas, aksesibilitas, dan interaktivitas yang lebih tinggi. Dengan adanya multimedia, seperti video, kuis interaktif, dan forum diskusi, pembelajaran menjadi lebih menarik dan dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar individu. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan kurangnya interaksi sosial tetap menjadi perhatian. Di sisi lain, metode konvensional menekankan interaksi langsung antara guru dan siswa, memungkinkan umpan balik segera serta pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih alami. Meskipun metode ini lebih efektif dalam membangun keterampilan berbicara dan mendengar, keterbatasan dalam aksesibilitas dan fleksibilitas dapat menjadi kendala. Pendekatan blended learning, yang menggabungkan kedua metode, seringkali menjadi solusi terbaik karena memanfaatkan keunggulan masing-masing untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan inklusif. Pertanyaan dari Joyce, apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam menggunakan podcast sebagai media pembelajaran bahasa di kampus? Dijawab oleh Pratnya, tantangan terbesar dalam penggunaan podcast sebagai media pembelajaran bahasa di kampus adalah keterbatasan pemahaman akibat perbedaan kemampuan menyimak antar mahasiswa. Selain itu, tidak semua mahasiswa terbiasa belajar secara mandiri melalui audio, yang mengakibatkan kurangnya fokus dan minat. Kurangnya fasilitas pendukung seperti transkrip, subtitle, atau akses dijawab oleh Pratnya internet yang stabil juga menjadi kendala. Ditambah lagi, dosen belum sepenuhnya mengintegrasikan podcast ke dalam strategi pembelajaran yang terstruktur, sehingga penggunaannya belum maksimal di lingkungan kampus. Sekian, terima kasih dari kelompok narasi.